Kristus yang mana yang Anda ikuti tak bersunat? Kristus yang mana itu? Oke, sudah ya. Sekarang abang mau tahu jawabannya satu-satu atau memang sudah tidak bisa terdoktrin? Gini, maksudnya kalau Anda melihat saya hanya ingin tahu di mana Yesus mengajarkan Taurat untuk bangsa asing. Itu loh pertanyaan saya. Abang bilang tadi kalau saya ngomong, abang ngomong saya tenang. Kalau saya ngomong, Anda tenang dong. Anda kan bertanya sama saya. Saya ingin tahu di mana Yesus mengajarkan Taurat kepada bangsa asing. Kan satu-satunya harapan Anda untuk bisa menggunakan Torah kan dari Yesus. Anda lupa yang merampas Torah itu dibagi-bagikan ke bangsa lain sebagaimana yang dibuatkan Yakub, ya Paulus, bukan Yesus. Pauluslah yang merampas Torah itu lalu dibagi-bagikan ke bangsa asing sesuai dengan nubuatan Kejadian 49 nomor 27. Dia adalah serigala buas, Paulus itu. Tapi kalau Anda menolak itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Bang, kembali ke awal tadi, seperti hukum kitab Torah atau Tanak yang kita baca. Kita baca Alkitab pun ini terutama untuk saya dan kebanyakan umat GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa. Apa yang baik kita pakai, apa yang kurang berkenan atau kurang cocok buat kita tidak pakai, gitu Bang. Jadi pertanyaannya ketika kenapa harus menjadi kutub? Kita itu hanya anggap ya sebagai cerita, gitu loh Bang, sebagai hikmah gimana kita cara memandang hidup dan bagaimana kita cara untuk bersosialisasi atau menyatakan diri kita kepada masyarakat dan kita berbuat baik dengan cara itu. Amin. Oke, jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Pada di situ kan tertulis Kristus telah menebus kita. Kita di sini adalah pengikut Paulus. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi seakan-akan itu Yesus mati supaya saudara-saudara kami Kristen tidak terikat oleh Taurat lagi. Nah, yang jadi permasalahan, sejak kapan orang Kristen ini terikat Taurat? Misalnya gini, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Memang perintah ini sejak kapan diadakan untuk saudara kami Kristen? Saudara Kristen mau makan babi bebas-bebas saja, kan tidak pernah ada perintah Tuhan kepada mereka jangan makan babi. Larangan makan babi itu kan hanya untuk Bani Israel. Tidak ada larangan makan babi untuk saudara kami Kristen. Jadi kalau saudara kami Kristen mau makan babi, mau apapun dengan babi, ya sah-sah saja, karena Tuhan tidak pernah melarang mereka. Dalam arti kata, tidak ada hukum Tuhan yang diberikan kepada orang-orang Kristen dalam hal ini. Kalau Bani Israel, mereka menyebutnya Tanak, itu hukum Tuhan kepada mereka. Tanak, umat Islam disebutlah Al-Quran, itu diberikan kepada umat Islam. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan satu pedoman khusus untuk orang-orang asing selain dari dua keturunan ini, bangsa yang dihasilkan dari bangsa Ismail dan juga dari Ishak. Dua kakak beradik inilah yang kemudian diberikan hukum. Sedangkan Kristen ini Tuhan tidak pernah memberikan hukum apapun kepada mereka. Karena mereka ini kan dari bangsa Roma, Yunani, Belanda. Tuhan tidak ada nabi mengutus kepada mereka. Maka
muncul pertanyaan, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk orang Kristen? Tidak. Lalu kenapa Yesus mati untuk menebus mereka dari kutuk hukum Taurat? Apa nyambung? Saya rasa nggak nyambung, Bang. Ya memang gak nyambung. Ya seperti kayak gini juga. Ya seperti gini juga. Kita sholat disuruh sholat saja kan. Tidak harus kusuk. Seperti itu juga, Bang. Kalau kita tidak makan babi, kita harus menjadi Kristen yang sempurna. Kalau kita ya melakukan Kristen harian atau Kristen apa itu namanya, duniawi, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau mau menjadi Kristen yang sesungguhnya, atau kalau kita sholat, kita harus menjadi sholat lebih khusyuk. Nah itu, Bang. Jadi ada level-levelnya, Bang, di Kristen. Kalau Kristen harian ya udah pergi ke gereja, mendengarkan firman, memuji. Tetapi kalau pengen lebih lanjut, setiap apa yang tertulis di Alkitab ya harus kita lakukan. Nah itu, Bang, bedanya. Jadi memang tidak ada hubungannya dari apa yang yang tertulis di Alkitab. Kita itu harus melakukan semuanya, tidak. Tetapi cukuplah kita menjadi diri yang penuh dengan kasih, diri yang penuh dengan kebaikan, buah-buah roh yang memiliki kedamaian, kasih karunia. Itu yang diutamakan di dalam pengajaran Kristen sehari-hari. Tapi kalau kepingin menjadi Kristen yang lebih khusyuk lagi, yang lebih dekat lagi, ya kayak gitu. Apa semua yang ada di firman di Alkitab itu harus kita lakukan. Dan seperti juga halnya orang Islam, nggak perlu setaat apapun kita itu harus menjalankan semua syariat Islam, enggak kan? Nah itu, Bang, ya kita ya namanya itu apa ya, abangan. Nah seperti itu, Bang. Iya, baik. Ya. Jadi yang saudara saya paparkan, di Kristen ada yang saya sederhanakan, di Kristen itu ada yang Kristen biasa, di Kristen ada Kristen luar biasa. Kristen luar biasa ini adalah Kristen yang mentaati segala perintah yang ada di dalam kitab Kristen. Siap. Termasuk kitabnya Yahudi yang disebut Tanak. Tapi yang justru itu yang jadi masalah. Kalau di kitabnya orang Yahudi tidak mentaati kitab tersebut, dikutuk, masuk neraka. Kalau mentaati kitab tersebut, masuk surga. Kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Nah sekarang kalau di Kristen mentaati atau Kristen sesungguhnya, ya, mereka mentaati seluruhnya. Pertanyaannya, hubungannya dengan kitab Tanak dengan Kristen yang taat ini itu apa? Kan tidak ada perintah untuk Kristen, nggak ada hubungannya. Nah, kalau Kristen ini Kristen hari-hari saja yang santai, yang penting kasih, aturan main ini itu sumbernya dari mana? Sedangkan kasih di dalam implementasinya adalah mentaati segala perintah Tuhannya Yahudi, dan kasih kepada manusia adalah mengajarkan seluruh manusia untuk mentaati perintah-perintah Tuhannya Yahudi. Jadi kalau misalnya kasih, maka orang-orang Kristen itu akan memberikan pengajaran teori praktek bagaimana cara menjadi seorang Yahudi yang taat. Itu kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana Matius 5:19. Dan kalau taat kepada Tuhan, berarti mereka harus menjalankan seluruh isi tuntunan, aturan, perintah, larangan yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaum Yahudi. Tapi lagi-lagi nggak ada hubungannya dengan Kristen. Masalahnya itu di situ. Jadi, Bang, saya simpulkan di Kristen itu ada dua kekosongan kasih. Kasih kepada Tuhannya tidak ada, kasih kepada manusia pun tak ada. Tapi kalau dibilang baik, pemurah, murah senyum,
suka menolong. Dari segi duniawi ya Kristen itu baik memang. Ya. Tapi kalau dari segi kasih yang sesuai dengan anjuran para nabi, Kristen kosong di situ. Kristen tak melakukan, Bang. Ya gini Bang, ya kita tuh anggaplah, apakah sebuah buku kalau kita dipertanyakan dalam ujian, kita harus mempelajari buku Taurat seperti ini. Kita menjawab setiap jawabannya itu menurut apa yang di dalam pengertian kita atau sesuai dengan buku itu. Pastilah Bang, kalau kita menghadapi ujian hidup yang sebenarnya harus kita memakai hati nurani kita dalam membaca itu, bukan sebagai buku itu yang harus menjadi jawaban seperti itu Bang. Jadi kita dikasih otak sama Sang Pencipta, atau kita kenal dengan Allah Bapa, kita dikasih kebijaksanaan roh dan kita mempunyai daya pikir. Itu kita harus memilah-milah gitu Bang, apa yang seharusnya yang kita lakukan. Itulah hukum yang seharusnya kita pelajari. Atau gini aja lah Bang, ilmu kedokteran, buku kedokteran kita baca untuk kita apa enggak Bang, sesuai untuk profesi saya yang sebagai mandor. Tapi saya membaca buku kedokteran enggak sama sekali enggak cocok kan, enggak ada tanggung jawabnya. Tetapi aku punya ilmu, ternyata kalau ada gejala-gejala seperti ini, itu Bang yang saya serap. Bukan itu buku itu sebagai pedoman hidup saya, tetapi ilmu-ilmu yang penting di dalam kehidupan, di dalam cara kita bisa bersekutu dengan Tuhan, mengasihi akan sesama, yang tandanya salib. Kita akan berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada sesama. Nah itu Bang, filter kita mempunyai filter gimana cara kita mengasihi, gimana kita cara untuk sukses di dalam dunia. Kita baca di Mazmur, di dalam Galatia, itu banyak kita merasakan ilmu syukur. Di kitab Ayub banyak. Nah itu Bang, semua walaupun kita kita tidak jago dalam buku komputer, tetapi kita baca, kita nggak tahu apa maknanya dan apa fungsinya untuk dalam kehidupan, nggak ada, nggak cocok untuk kita juga. Nah untuk itu Bang, semua buku ataupun semua patokan agama yang menentukan, yang merespon apakah itu kata Tuhan atau kata iblis, yang menentukan adalah diri kita sendiri yang sebagai manusia itu menjalankan perintah Tuhan atau menjalankan iblis gitu Bang. Oke, baik. Kecerdasan Abang ini mengingatkan saya dengan teman-teman cerdas kita dari pengurus BEM salah satu universitas yang baru-baru ini menghadap ke wakil presiden yang kita cintai, Mas Gibran. Cerdas, mantap, luar biasa. Saking cerdasnya sampai dia berbicara pun lupa dia ngomong apa, awalnya di mana, tengahnya di mana, akhirnya di mana, sampai kepada orang semua pada paham. Saya suka cara Anda untuk menjabarkan. Cuman gini, saya sebagai orang awam yang tidak ngerti ya sketsa berpikir atau kerangka berpikir orang-orang kebanyakan, apalagi anak-anak muda sekarang. Ketika kita Torah itu diwahyukan untuk Nabi Musa agar Nabi Musa mencanangkan aturan main yang ada di dalamnya untuk kaumnya saja. Kristen bukan kaumnya Nabi Musa, tiba-tiba menggunakan buku itu, lalu kemudian ada yang mati Tuhannya untuk nebus mereka dari pelanggaran-pelanggaran yang sejatinya Kristen tak sanggup untuk lakukan ke depannya. Maka Yesus mengambil langkah preventif mencegah supaya
pengikutnya tidak masuk ke dalam neraka disebabkan pelanggaran terhadap hukum Torah. Ini masih menjadi permasalahan besar, karena hukum yang datang itu hanya mengikat Bani Israel, tidak mengikat Bani Kristen. Tapi Kristen sibuk sendiri, bikin aturan sendiri, menetapkan satu keputusan sendiri, merasa sendiri, seakan-akan Taurat ini untuk mereka, sehingga harus ada yang mati untuk menembus dan membebaskan mereka dari kutuk Torah. Karena kutuk Torah itu kejam, sangat kejam. Kalau kita baca Ulangan 28, orang yang melanggar hukum Torah, jangankan dirinya, janin yang ada dalam perutnya pun itu kena kutuk. Bahkan anak domba, anak kambing, bahkan sawah, ladang, tempat air minumnya sekalipun kena kutuk oleh Tuhan. Saking kerasnya itu. Namun sekeras apapun hukum Torah, itu hanya mengikat bangsa tertentu, hanya Bani Israel saja. Lalu Kristen ini dari mana? Kok bisa-bisa merasa bahwa Torah itu harus digenapi, Torah itu harus disingkirkan supaya Kristen ini bisa selamat? Lah, bukankah Torah itu bukan untuk Kristen? Itu hanya untuk Bani Israel. Itu poin pertama. Poin yang kedua, di dalam agama Kristen itu, sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai kasih akan Tuhan dan kasih akan manusia, tidak sesederhana simbol ginian, ini ke Tuhan, ini ke... Enggak, bukan kayak gitu. Tetapi ke Tuhan itu artinya ketaatan. Kalau salib seperti ini adalah untuk Tuhan, nah Kristen untuk Tuhannya nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Tinggal ini, Bang. Ini tidak ada untuk Tuhan. Kenapa? Kalau untuk Tuhan harus menjalankan segala apa yang Tuhan perintahkan di dalam Torah, baru ini bisa ditegakkan. Kalau ini tidak ditegakkan, berarti perintah Torah tidak dijalankan. Ini hilang, Bang. Yang ada cuman ini doang. Yang saya takutkan kalau dia melekat di sini. Itu yang bahaya. Izin menghidupkan lampu sebentar ya. Iya, silakan. Karena kan kalau di dalam hukum Torah itu kan jelas hubungan dengan Tuhan, semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa kudu ditegakkan supaya ini tegak yang di tengah ini. Kalau ini tidak tegak, ini runtuh. Apa yang terjadi? Ya tinggal ini doang. Minus, ini minus nih, minus. Seperti itu, saudaraku. Jadi kalau berbicara kasih, pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru bernama Yesus. Itu sudah melanggar keras itu. Jadi ya tidak bisa begini, Bang, nggak bisa begini. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, yang Anda cuma gini doang, minus. Nah, silakan. Ya, memang benar, Bang. Kalau kita itu harus pengen menjadi manusia yang sempurna, itu kan harus gini. Kita harus mengikuti pengaturannya. Yang saya praktekkan yaitu orang-orang yang pengen khusyuk, orang-orang yang menjadi manusia yang sempurna itu harus mengikuti Alkitab, harus mengikuti perintahnya. Nah, semua itu harus kita lakukan. Tetapi kalau kita hanya pengen mengasihi apa ya, kita bisa dibilang memang kayak gini, Bang, orang gila. Kita orang baik itu dibilangnya orang bodoh, dan juga bisa juga dikatakan orang apa namanya, ya kurang suka dimanfaatkan ya. Nah ini, Bang, orang yang gila. Oleh karena iya betul. Ya betul kan. Betul. Orang baik itu identik dengan orang yang miskin, bodoh, dan disia-siakan, iya kan? Makanya gini. Dan oleh karena itu, Bang, kenapa kita di Kristen, kita itu juga diwajibkan untuk mendalami, walaupun kita tidak kenal, tetapi sesuatu hal pokok terbaik. Contoh saja, kita harus menyembah kepada Allah yang benar. Kita di dalam Kristen itu menyembah Bapa yang ada di surga, yang pencipta langit dan bumi. Kita menyanjungnya. Banyak lagu untuk menyanjung Sang Bapa.
dan menyanjung Yesus sebagai juru selamat dan sebagai petunjuk jalan dan role model sebagai Allah Bapa, itu pun kita ada cara pemujiannya sendiri. Dan Roh Kudus yang menyertai kita dan menjaga kita, itu ada pemujiannya tersendiri. Contoh lagu, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, itu contoh lagu untuk Yesus. Yesus Tuhanku, besar kuasanya. Orang Jawa, ya salah, itu bukan tulang, itu namanya lek atau paman. Enggak, itu namanya tulang juma. Nah, nanti kita akan bertengkar di situ. Tetapi kita diperkenalkan oleh nenek buyut kita, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah sebagai Tuhan, dengan apa yang namanya sebagai yang menguasai atau pemimpin atau juga penjaga. Bang, daerah lain itu bukan tulang itu ya yang keras putih itu tulang itu, tetapi nenek moyang kita memperkenalkan itu sebagai Tuhan dalam, ya gimana salahnya kalau kita diperkenalkan itu gitu, Bang. Jadi setiap apa yang kita lakukan juga harus juga melakukan hukum Taurat untuk menjadi supaya kita plus manusia plus. Kita juga harus berbakti dan mengikuti apa aturannya, walaupun itu tertulis bukan untuk kita. Contoh saja, kita membaca buku kedokteran, itu bukan untuk kita, itu bukan untuk umum, tapi kita membacanya. Oh, ternyata gejala kayak kepala pusing, leher tegang, obatnya ini. Nah, seperti itu. Padahal itu buku untuk bukan untuk kita, tetapi kalau isinya ternyata di realitanya bermanfaat buat kita oke, kita laksanakan. Kalau buku itu kita pelajari tetapi kita mengatakan apa itu namanya, ini kok kita terapkan di kehidupan kita kok malah membawa kesengsaraan atau tidak bermanfaat sama sekali, ya kita anggap aja itu angin lalu, Bang. Sebagai tambah-tambahan kita pengetahuan gitu aja, Bang. Walaupun Torah itu bukan untuk kita, tetapi kalau itu bermanfaat bagi kita tulis kita copot-copot yang bermanfaat buat kita, so what? Amin. Oke, Abang, jadi kembali lagi kepada yang tadi saya sederhanakan. Jadi hablum minallah hablum minan nas, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Anda menjabarkan seperti ini. Di Kristen hubungan kepada Allah itu sudah tak ada. Kenapa? Tuhan di atas, Tuhannya turun ke bumi, maka tidak ke atas lagi Kristen itu, tapi dia ke bumi juga gini. Jadinya dia begini nih.
Nah kalau dia dipasang di sini jadinya gila, stres, sinting, gila miring, kan gitu. Karena Tuhannya sudah turun ke bumi bahkan sampai ke alam kubur. Jadi dia tidak ke atas lagi dia begini nih. Habis itu gini. Apa pembuktiannya? Anda menjelaskan sendiri barusan. Anda bukan mahasiswa kedokteran, bukan lulusan kedokteran, lalu baca buku kedokteran. Masalahnya bukan cuma baca doang di Kristen itu, tetapi buka praktek. Kalau itu enggak ya. Enggak, Oh iya dong, iya dong. Pendeta, pastor, buka praktek di rumah-rumah ibadah mereka membahas tentang kitab Torah. Padahal mereka bukan Bani Israel. Bahkan kocaknya lagi, mereka pungut perpuluhan juga. Bukti bahwa mereka ini adalah dokter palsu hanya dengan modal terjemahan buku-buku kedokteran, buka praktek, pasiennya pada gila semua tuh. Yang datang berobat kepada dokter palsu, dokter gabungan, meskipun pakai buku, apalagi buku cuman fotokopian, terjemahan yang gak jelas, cuman mengatasnamakan ini buku diagnosa segala macam penyakit. Yang datang manusia gini semua, bang. Manusia yang tidak lagi ke Tuhan, karena Tuhannya sudah ke bumi, gini semua tuh. Jadinya dia datang kepada dokter-dokter gadungan yang mempraktekkan di gereja-gereja, mengajarkan ini loh yang disebut kasih, ini loh yang disebut selamat, ini loh. Akhirnya apa? Orang kena penyakit muntaber dikasih Kalpanax. Karena saking percayanya sembuh. Kenapa sembuh? Karena sugesti. Bukan karena pola keakuratan data, pasien sakitnya apa, kemudian resepnya apa, minumnya, kenanya, sembuh. Bukan karena itu, tapi sugesti, percaya diri. Nah inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi ketika Anda mengatakan buku itu bukan untuk kami, bukan untuk saya, buku kedokteran itu hanya untuk dokter, mereka untuk dipakai sesuai dengan kedisiplinan daripada ilmu mereka, basic mereka, backgroundnya mereka. Pasien gila, pasien waras pasti datang kepada dokter yang ahli, yang asli, yang punya legalitas standing. Sementara pasien gila ya pergi ke dokter gadungan. Karena mentang-mentang baca buku kedokteran, buka praktik dia. Saudara-saudara, tidak ada keselamatan. Keselamatan gimana? Di dalam Torah dikatakan, di dalam kitab Mazmur. Loh, yang punya bukan ente. Yang punya itu adalah Bani Israel. Ente buka praktek hanya untuk pungut uang berobat dari pasien. Pasiennya bukan sembuh. Pasiennya ntar kebakar semua di neraka dibuatnya. Inilah yang terjadi, inilah pola yang terjadi. Al-Quran mengatakan bahwa fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Itu jelas tuh tertera di dalam Al-Quranul Karim. Yesus juga mengatakan, percuma mereka menghormat kepadaku, percuma, sedangkan ajaran yang mereka lakukan adalah ajaran manusia. Ya tahu? Ajaran manusia, ajaran yang dibuat-buat hanya dengan menggunakan resep sedikit, hanya melihat mencontek-contek dari buku kedokteran. Wah ini kayaknya kalau sakit gigi obatnya ini Kombantrin, kalau dia kena panu ini obatnya nih CTM dan seterusnya. Akhirnya apa? Orang yang malas kemudian ke rumah sakit, orang yang malas rawat gigi, orang yang malas maunya yang santai aja, dikasih obat apa? CTM. Aduh haleluya, minum CTM tidur sehat, sedikit-sedikit minum CTM sehat, sedikit-sedikit, yang penting setor ke dokternya. Ini dok, makasih dokter, dikasih lagi obat cacing padahal dia sakit kepala. Sugesti. Itulah yang terjadi, bang. Makanya tema saya mengatakan bahwa ketika ada kitabnya orang Yahudi, kitab Spanyol dipakai oleh orang yang bukan Yahudi, maka saya dapat pastikan semuanya akan salah sasaran. Apa yang terjadi? Hari Sabat dokter gadungannya merubahnya menjadi hari Minggu. Babi haram, dokter gadungannya merubahnya lagi menjadi halal. Bayangkan itu. Sunat wajib itu adalah perjanjian kekal, dokter gadungan merubahnya enggak wajib sunat. Coba, yang datang kepada mereka berobat ya orang sedeng semua, bang. Itulah tadi faktanya. Kalau Anda menggunakan analogi ini, saya katakan Tuhannya Kristen sudah nggak ada di atas, sudah turun ke bumi. Ya, jadi gini, nempel di sini. Jadinya apa itu? Wiro geblek.
Begitu Abang, silakan. Iya. Analogi analogi ini gini Bang. Memang setiap dokter itu harus mempunyai kualitas dan apa namanya? Surat apa? Surat kalau Ijazah. memang iya, enggak lah. Surat konservatif itu lah. Lah, ini Bang. Kita itu manusia di bumi ini ketemu banyak sekali dokter atau penghambaan atau pendeta ataupun apa nama saya Apa itu? kiai, enggak kiai, itu semuanya pun juga aji mumpung atau apa ya namanya itulah kebetulan kita ketemu dokter yang benar, kebetulan kita ketemu dengan pendeta yang benar, kebetulan juga ketemu dengan kiai yang benar. Karena apa? Semuanya walaupun dengan ajaran sumber yang benar, tetapi pembawanya tidak mengetahui apa yang sesungguhnya ada di dalamnya. Yang dicari yang di dalamnya itu apa? Tidak menguasai teorinya, walaupun di dalam itu buku itu sudah benar. Kalau kita ketemunya ke pendeta nggak bener, atau dokter yang nggak bener, atau tukang servis yang nggak bener, atau semua yang nggak bener, ya sama saja kita akan terjerumus di dalam Halo, Assalamualaikum Gurunda. kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Islam kalau- Gurunda di bawah wajah Gurunda, di bawah wajah, cuma dengar aja. Oh, makasih Bang. Iya. Kalau kita oleh karena itu orang itu pastinya akan kebetulan ketemu dengan orang yang benar, kebetulan ketemu dengan orang yang pembawaannya nafsu, kebetulan orang itu berkepentingan, ketemu dengan berkepentingan, sama saja walaupun sumbernya benar, itu ataukah Torah, ataukah Injil, ataukah Al-Quran, walaupun sumbernya benar tetapi disampaikan sama orang yang berkepentingan dengan nafsu, dengan uang, dengan maksud tertentu, pastilah dia akan menjadi lurus gini. Nah itu Oke, Bang, kalau Muslim, orang Islam, ada pak kiai, ada ulama, ada ustadz, mereka dokter hewan, dokter penyakit dalam, dokter paru-paru, ahli jantung, ahli saraf. Ya wajar, mereka menggunakan legalitas yang mereka punya, kitabnya mereka punya. Memang kitab itu untuk mereka, untuk menjadi kiai kitabnya Al-Quran, untuk menjadi ustadz, menjadi dai kitabnya Al-Quran. Lah kok untuk menjadi pendeta kok kitabnya tanah? Bukan nggak nyambung. Kalau kitabnya tanah gitu jadi rabi-rabi, maran, warabam itu. Lo kitab Torah kok jadi pendeta? Kitab Taurat kok jadi pastor gitu. Dan apesnya lagi, kitab Taurat kok jadi Kristen. Kitab Torah itu jadinya Yudaism. Itu yang betul, itu yang benar. Jadi kalau ada kitab Torah
semua walaupun bersumber ya dari kebenaran, tetapi apa inti dari yang menyampaikan itu adalah dengan motif dan dengan nafsu yang tidak benar, finalnya adalah buntu. Amin. Itu aja. Iya, betul itu. Dan nanti saudara coba katakan itu di depan cermin atau di depan gereja, di depan jemaat. Saya kira begitu. Yap. Oke, makasih ya saudara Kuku, Anda orang baik. Yap. Iya, oke. Kita turunkan ya, Bung ya. Siap. Terima kasih. Makasih juga. Jadi ingat mahasiswa yang kemarin yang datang ke Mas Gibran, pintar, cerdas, terukur, ilmunya di atas rata-rata. Luar biasa. Oke, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan lagi, tapi mohon supaya jangan lagi lulusan universitas yang sama ya. Bulet, bingung saya orang awam nggak ngerti bahasa-bahasa tinggi. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Islam Bang. Iya, mungkin mau ceramah, saya kasih waktu atau tausiah. Kenapa turun? Biar dia ceramah dulu. Kayak semalam tuh. Di Islam katanya poligami itu biar sampai 1000 boleh. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Katolik Protestan abang. Kita Protestan, Bang. Oh, pantasan aja ganteng. Iya. Masih sering ke gereja berarti? Iya dong. Sering. Oke. Berarti rajin baca Bible juga? Lumayan. Ya. Ya, menurut pengetahuan saudara, kitab Taurat itu diwahyukan apakah juga untuk orang Kristen, untuk Protestan? Secara untuk saat ini tentu untuk orang Kristen atau Protestan. Tapi emang pada dasarnya itu disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika Yesus datang di dunia yang adalah Tuhan untuk menjadi manusia itu bukan lagi berbicara keselamatan itu hanya diperoleh oleh bangsa Israel atau Yahudi, tetapi terbuka untuk semua umum. Makanya hukum Taurat itu berlaku juga untuk orang-orang Kristen. Karena begini, satu hal yang harus dipahami tentang kekristenan, orang Kristen yang bukan Yahudi yang mengklaim bahwa keselamatan itu bisa mereka peroleh adalah Tuhan memberi sekarang. Kalau dulu Tuhan itu mengasihi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu semua anjing. Di masa itu hanya satu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Makanya hukum Taurat itu diberikan kepada mereka. Kenapa? Supaya mereka hidup tertib sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Tapi kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, selalu berbuat dosa. Bahkan bangsa yang Tuhan pilih menjadi bangsa pilihannya saja masih bertengkuk, bersungut-sungut, sehingga mereka dari Mesir sampai ke Kanaan itu dikasih hukum Taurat masih belum berubah. Sehingga Tuhan itu merencanakan suatu keselamatan. Makanya kita itu mengenal yang namanya istilah Yesus datang ke dunia. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Setelah dia datang, makanya ada ungkapan bilang begini, bagi yang percaya akan diselamatkan. Kalau Bang Juma mungkin tahu, Matius pasal 15 ayat
Matius pasal 15 ayat 22 tentang perempuan Samaria yang percaya. Perempuan Kanaan yang percaya. Artinya itu apa? Di situ dikatakan bahwa tidak baik roti yang diberikan yang khusus untuk anak itu diberikan kepada anjing. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Bahwa keselamatan itu hanya, roti itu berbicara keselamatan yang memang hanya khusus untuk orang Israel, tidak layak untuk diberikan kepada anjing. Anjing itu siapa? Orang di luar bangsa Israel. Tetapi apa Bang Juma? Orang yang percaya, seperti orang perempuan itu yang bukan orang Israel, karena dia percaya bahwa Tuhan itu mampu menyelamatkan hidupnya, anaknya bisa selamat. Begitu juga prinsip orang percaya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apakah hukum Taurat itu juga diberikan kepada orang Kristen? Itu menjadi bagian dan tanggung jawab orang Kristen saat ini, melakukan hukum Taurat itu. Karena apa? Karena mereka sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Simpelnya seperti itu. Oke, baik. Luar biasa. Saya suka. Mudah-mudahan betah di sini ya. Jadi gini, Taurat awalnya bukan untuk orang Kristen. Lalu Tuhan Anda turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia. Saking bukan Tuhannya, maka dia bisa mati, karena Tuhan tidak mungkin mati kan gitu ya. Itulah bukti bahwa dia bukan Tuhan, makanya dia bisa mati. Jadi Tuhan Anda sampai di situ dulu. Gantian kita gantian, belum selesai. Makanya saya katakan mudah-mudahan Anda betah di sini. Saya suka orang yang punya loncatan berpikir. Itu teman saya bisa sampai dua hari 2 malam kita nggak istirahat ngobrol. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia, itu sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha hidup berhenti menjadi Tuhan lalu menjadi manusia, menjadi makhluk, sehingga dia bisa mati. Karena posisinya bukan Tuhan pada saat itu. Nah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya ketika Anda memfitnah. Anda memfitnah Yesus bahwa ketika Yesus turun ke bumi, dia adalah Tuhan. Fitnahan pertama. Fitnahan kedua, ketika Anda menuduh Yesus bahwa Taurat yang tadinya sejatinya untuk Bani Israel, sekarang untuk Kristen. Di mana Yesus pernah mengajarkan Taurat kepada orang Kristen? Tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan bahwa Taurat itu untuk orang di luar Yahudi. Di mana Taurat Yesus ajarkan di luar Yahudi untuk orang Yahudi? Di mana Yesus kabarkan itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, loncatan berpikir yang Anda punya tidak cukup hanya dengan menganalisa sepotong dari kejadian. Ketika Anda membawa Matius 15, wanita Kanaan itu tidak pernah berubah menjadi domba. Dia tetap saja anjing. Jadi kalau Anda menganalogikan itu sama seperti Kristen, bahwa Anda harus mengakui dengan ikhlas, mohon maaf, saya sedang berbicara dengan anjing. Karena Anda menganalogikan itu. Wanita itu cuman ingin anaknya sembuh doang. Bukan wanita itu ingin masuk ke sinagoge. Tidak, wanita itu ingin menjadi pengikut Taurat. Baca ending cerita itu. Jadi wanita ini hanya menginginkan anaknya sembuh. Makanya wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Nah, Yesus kaget. Loh, kok dia benarkan? Anjing memang makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, anjing memang makan remah-remah sampah yang jatuh dari meja majikan. Anda harus mengakui Anda adalah anjing yang makan sampah dari orang Yahudi, supaya Anda bisa sembuh. Misalnya Anda sakit lumpuh, sembuh Anda tuh, tapi Anda tidak akan pernah berubah menjadi domba. Makanya Anda makan babi. Domba tidak makan babi. Yang makan babi itu serigala atau anjing. Jadi kalau Anda menganalogikan itu, saudara, berarti Anda harus siap-siap dikatakan oleh Yesus, benar imanmu saudaraku Protestan, Katolik. Kalian memang anjing yang makan sampah yang jatuh dari meja Yahudi. Bolehkah saya menyapa Anda? Hai anjing-anjing Yahudi.
Nggak boleh kan? Tapi Anda sudah memberikan analogi itu seperti wanita Kanaan itu, di mana Yesus sepakat, wanita itu sepakat bahwa anjing hanya makan sampah dari meja tuannya. Tuh, jadi Anda harus mengakui bahwa memang Kristen ini yang sama di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan barang kudus mutiara kepada babi dan anjing. Dan 2 Petrus 2 19 nomor 20, ya Kristen memang dianalogikan babi dan anjing. Kembali kepada tema saya, Bung. Kalau Taurat bukan untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel dan bukan untuk di luar Yahudi alias anjing, lalu Anda mengatakan, tapi setelah Tuhan turun menjelma menjadi bukan Tuhan, disitulah Tuhan kemudian membolehkan Taurat itu untuk bangsa lain. Tolong tunjukkan datanya itu di mana? Di mana Yesus mengajarkan Taurat kepada bangsa lain? Silakan. Taurat lo ya, Taurat. Silakan. Bang Juma, cara berpikirnya kayak anak kecil sih, kata saya. Kayak Anda menggiring, Bang Juma menggiring perspektif saya itu sesuai dengan pemikiran abang, sehingga seakan-akan itu merasa benar begini. Yang pertama saya bilang begini. Buka kameranya, Bung. Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan buktinya ketika dia dicampur berapa kali, bahkan ketika ibunya Maria tidak bisa mengenalinya, itu terbukti dengan itu bisa dilihat bahwa dicambuk, disalib pun bahkan dia tidak mati. Siapa orang yang tidak mati? Buka kameranya, Bung. Diminta oleh moderator dan netizen untuk buka kamera kita diskusinya. Silakan. Bukti Yesus Tuhan, dia dicambuk nak mati. Oke. Tapi minum anggur asam hitungan detik mati. Silakan buka kameranya. Yang saya minta bukan tambahan-tambahan gerakan itu. Yang saya minta penjelasan fitnahan Anda yang mengatakan Yesus mengajarkan Taurat kepada bangsa anjing. Silakan. Saya pertanyakan Taurat loh. Wih, lunas. Halo saudara OC. OC, buka kameranya. Bang, pingsan dia, Bang. Abang bisa tanggung jawab kalau orang pingsan di koma ini. Nggak pingsan dia. Dia pikir dia tidak termute. Mic-nya nggak kebuka. Dia ngomong sendiri dia. Halo. Maksudnya perlu di... Sorry. Iya, kameranya dibuka, Bung. Oke. Iya. Jadi abang bilang tadi begini kan. Saya sampaikan tadi bahwa Yesus itu bisa saja dibuktikan hanya dengan contoh sederhana seperti itu. Bahkan ketika dicambuk, bahkan bisa mampu memikul salib dan sebagainya, dia masih tidak, itu bisa membuktikan bahwa dia bisa berjalan dari di mana dia dicambuk sampai ke Bukit Golgota, itu dia masih belum meninggal. Itu salah satu bukti bahwa dia itu bisa, itu contoh sederhana. Nah, kalau pertanyaan yang kedua mengatakan bahwa di mana pernahkah Yesus mengajarkan itu tentang hukum Taurat? Lah, apakah Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa janganlah menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi Tuhan untuk apa? Melainkan untuk menggenapinya. Itu contoh. Beberapa ayat yang berikutnya, kalau kita tahu bahwa hukum Taurat itu, isi hukum Taurat itu hanya ada dua isi yang paling penting di situ. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ayat 1 sampai 4 mengasihi Tuhan. 5 dan 10 itu mengatakan tentang bagaimana hidup kita mengasihi sesama. Yesus juga mengatakan bahwa, kata Yesus, Yesus memberikan perintah bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya apa? Kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi
bukan Yesus bukan mengajarkan hukum Taurat itu orang begini-begini hukum Taurat itu 1, 2, 3 tidak ya, bahkan dia menjelaskan bukan hanya dia itu menyampaikan hukum Taurat itu lewat kehidupannya, bagaimana ia mengasihi Tuhan, bagaimana ia mengasihi sesama. Karena dia itu datang ke dunia untuk menyampaikan kepada kita begini loh yang sebenarnya. Jadi jangan berkata bahwa dia tidak pernah menyampaikan hukum Taurat. Kalau kita sudah tahu bahwa hukum Taurat itu apa isinya, apa aja yang sebenarnya, maka otomatis kita mengetahui bahwa ia mengajarkan hukum Taurat itu lewat apa yang dia sampaikan. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Oke, yang ketiga. Ya. Tunggu. Ditanggapi dulu. Biar nggak terlalu panjang. Saya juga nggak panjang-panjang. Jadi yang saya minta pertanggungjawaban Yesus mengajarkan Torah kepada bangsa lain. Anda malah mempersempit jalan untuk Kristen lolos di situ dengan jabaran Anda barusan. Kalau Yesus Anda katakan, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapi. Artinya Yesus tidak pernah merubah Torah itu. Torah salah satunya adalah, sabar dulu. Salah satu hukum Torah itu adalah ketetapan hukum-hukum harus kau jalankan dengan setia. Itu kita lihat dalam ulangan 5, nomor 1, ulangan 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ulangan 6, nomor 1 dan seterusnya. Ulangan 33 harus dengan setia menjalankan setiap apa yang Tuhannya Musa ajarkan kepada Bani Israel. Berarti Kristen nggak boleh ada di bumi ini. Kalau Taurat itu dijalankan, maka nggak ada Kristen, nggak ada ilah bernama Yesus, nggak ada ibadah hari Minggu, nggak ada tiap bersunat, nggak ada Kristen. Kalau Torah itu ditegakkan, Kristen gulung tikar. Karena ajaran Kristen adalah ajaran yang bertolak belakang dengan Torah ini. Tapi bukan itu poinnya. Yang saya katakan, ketika Yesus berbicara, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Bukan ajarannya untuk bangsa lain. Untuk bangsa Israel itu bukan ucapan untuk bangsa lain. Yang saya pertanyakan adalah, di mana Yesus mengajarkan Taurat untuk bangsa asing, untuk orang-orang Kristen, untuk orang Roma Yunani, untuk orang Antioquia, karena mereka lah orang Kristen yang mula-mula. Ada nggak Yesus mengajarkan Taurat kepada mereka? Yesus hanya menekankan Taurat itu kepada muridnya Bani Israel saja. Sedangkan fitnahan Anda tadi, Torah itu hanya untuk Bani Israel, tetapi Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan untuk membuktikan bahwa Torah itu untuk orang Kristen juga. Itu fitnah. Data nggak ada sama sekali, kecuali Anda bisa menunjukkan data baru atau Bible yang dikarang baru. Tunjukkan di mana itu tertulis, biar saya pelajari bahwa Yesus mengajarkan Taurat kepada bangsa Roma dan Yunani. Silakan. Memang abang ini kelihatan memang orangnya cara berpikirnya seperti itu sih. Tapi kan saya sudah sampaikan tadi latar belakang. Di awal tadi saya sudah sampaikan latar belakangnya bahwa kita harus tahu sebenarnya latar belakangnya. Bahwa Tuhan memilih bangsa tu bangsa di awal-awal. Siapa dia? Bangsa Israel. Jangan dulu bilang Kristen, Islam, apalagi jauh. Ya, saya bilang hanya satu orang Yahudi, orang Israel, khususnya lebih jelasnya itu keturunan Abraham. Jangan dulu katakan Islam segala macam. Nah, oke. Besarlah orang Yahudi itu, sehingga disebut atau bangsa Israel keturunan Yakub. Itu bangsa pilihan Tuhan. Oke. Karena mereka ini bangsa pilihan Tuhan, bagaimana mereka ini sesuai dengan predikat bangsa pilihan? Maka ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Ya enggak? Betul. Itu sudah pasti. Nah, kita cukupkan sampai di situ. Sekarang kita kembali ke part 2-nya. Tuhan dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengasihi dunia ini kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau berbicara Tuhan mengasihi, ini secara sederhana loh ya, mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke.
Tuhan mengasihi dunia ini. Ini berbicara mengasihi dunia ini bukan hanya Yahudi lagi, bukan hanya Kristen sekalipun. Kayak dulu waktu itu nggak ada Kristen kan? Semualah apa yang ada di dunia ini, siapapun waktu itu, dia datang menyelamatkan manusia. Bagaimana cara menyelamatkan manusia? Bagaimana? Coba supaya kita lebih spesifik ya. Karena harus tahu latar belakangnya. Karena kalau nggak tahu ya begini cara pemikirannya, kembali lagi kayak orang konyol. Ya, saya pelan-pelan deh. Bagaimana solusi menyelamatkan manusia? Kita Kalau berbicara Tuhan mengenai adalah- Taurat, di mana Iya, Yesus mengajarkan ini Taurat ke berbicara- bangsa lain. Yesus mengajarkan menyelamatkan manusia itu dengan cara apa? Baca Matius 19, 16 dan seterusnya. Cara masuk surga menurut Yesus menjalankan seluruh hukum Taurat. Baca Matius 5 nomor 19. Lakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan ajarkan itu kepada orang lain, maka engkau Nah. akan menempati tempat tertinggi dalam surga. Nah itu sudah tahu. caranya. Itu contohnya. Iya betul. Nah, Terus sekarang permasalahannya adalah di mana Taurat itu untuk orang Kristen? abang tahu nggak arti orang Kristen? Nggak tahu kan? Tahu, pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Nah kan, ini kan plesetan. Sebenarnya abang nggak boleh menambah itu. Kok jadi plesetan? Kristen Enggak, pengikut Kristus. Kristus Oke, yang itu mana yang pas. Anda ikuti makan babi? Kristus yang mana Anda ikuti ibadah minggu? Kristus yang mana Anda ikuti nyembah Yesus? Nah, Kristus yang mana yang Anda kalau ikuti tak bersunat? Kristus yang mana itu? Oke, sudah ya. Sekarang abang mau tahu jawabannya satu-satu atau memang sudah tidak bisa doktrin gini? Maksudnya kalau Anda melihat saya hanya ingin Enggak, tahu saya- di mana Abang bilang Yesus tadi kalau mengajarkan saya- Taurat Abang- untuk bangsa asing. Itu loh pertanyaan saya. Abang bilang tadi kalau saya ngomong, abang ngomong saya tenang. Kalau saya ngomong, Anda tenang dong. Nggak, Anda harusnya. kan bertanya Enggak, sama konsisten. saya. Nah, Saya oke, ingin tahu di gimana? mana Yesus mengajarkan Taurat kepada bangsa asing. Kan satu-satunya harapan Anda untuk bisa menggunakan Taurat kan dari Yesus. Anda lupa yang merampas Taurat itu dibagi-bagikan ke bangsa lain sebagaimana yang dibuatkan Yakub, ya Paulus, bukan Yesus. Pauluslah yang merampas Torah itu lalu dibagi-bagikan ke bangsa asing sesuai dengan nubuatan Kejadian 49 nomor 27. Dia adalah serigala buas, Paulus itu. Tapi kalau Anda menolak itu, oke. Silakan, saya kasih kesempatan. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan Taurat ke bangsa asing. Silakan. Ketika dia datang ke dunia sudah pasti itu diajarkan, Bang. Di mana itu tertulis dia mengajarkan Taurat kepada bangsa asing? Cara berpikirnya sebenarnya harus diubah. Ya. Kenapa cara justru berpikir seperti inilah yang harus Anda Jadi, ikutin. nah, makanya karena nggak tahu sebenarnya ini adalah akibat dari ketidaktahuan atau Ya sudah, makanya saya bertanya, Bung, makanya saya bertanya oke, sama sekarang Anda saya yang tahu sampaikan. di Oke, sekarang mana saya Yesus sampaikan. mengajarkan Dengar ya. Taurat Oke, kepada dengar bangsa ya. asing. Silakan. Oke. Tuhan di mana Tuhan Yesus mengajarkan yang saya sampaikan tadi, di situ berbicara bahwa Tuhan itu menunjukkan bahwa bagaimana seperti yang Abang bilang tadi kan, bagaimana bagaimana memperoleh keselamatan. Abang sudah sampaikan tadi. Sekarang kita orang Kristen percaya kepada Yesus, otomatis karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah Tuhan kita. Kira-kira kita ikut peraturannya apa tidak? Itu aja sederhananya. Ngapain diributkan? Saya sangat paham kalau Kristen itu Tuhan untuk Kristen. Paham, ngerti saya itu. Saya pakarnya kalau bidang itu. Yang saya pertanyakan sekarang adalah di mana Yesus anak Maria mengajarkan Taurat kepada bangsa asing. Anda bangsa asing, Anda make Torah. Siapa yang kasih? Pasti ada yang merampas, ada yang merampok, membagi-bagikan kepada kalian. Yesus, mana buktikan kepada saya kalau Yesus pernah mengajarkan Taurat kepada orang Roma yang ada hidup sesamanya? Ada. Ada. Di mana-mana makanya saya bilang tadi, cara berpikirnya salah.
Loh, Bahkan kalau ini kita tahu, pertanyaan. Yesus, nah, makanya iya saya jawab. Yesus mengajar Silakan. orang banyak dan melakukan mujizat seperti menyembuhkan orang tuli dan memberi makan ribuan orang, itu berarti itu berbicara bahwa itu satu paket, bukan hanya orang Israel, tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Ya Allah ya Karim. Ini kita berbicara mengenai Taurat. Tadi wanita Kanan aja disebut guguk. Jangan kemana-mana dulu. Saya simpulkan ya. Saya sebagai Muslim mengatakan Kristen itu agama yang berdiri di atas kitab Spanyol. Apa kitab Spanyol itu? Kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.